Nggak ada. Kalau Yesus untuk dilahirkan. Pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Siapa yang lahir di situ? Ya kalau itu yang lahir-lahir kayak gitu itu kan diurapi aja, tapi dia itu bukan. Yang lahir, dia yang lahir di situ siapa? Sebagai manusia yang Apa? lahir aja. Kata sebagai Ya, kan ada memang. kata Siapa bilang itu adalah seekor kucing? tapi di situ kan cuma sebagai aja, kata sebagai di situ. Tapi Lah, dia itu memang kalau kita ini lahir sebagai apa? Kita lahir sebagai apa? Kita sebagai manusia. sebagai manusia. Yesus lahir sebagai Manusia. ya sama enggak? Ya sama lah. Ya sama gitu dong. Jadi gini saudara, ada hal menarik yang mesti menjadi perhatian di dalam konsep keagamaan Anda sebagai seorang Kristiani. Ya mumpung masih ada ruang dan kesempatan untuk kita saling tukar pikiran kan ya. Di dalam kitab saudara 2 Petrus 1 nomor 9 nomor 19 dikatakan begini. Bintang timur bersinar di dalam hatimu. Jadi orang-orang Kristen ini di dalam setiap berargumentasi tentang agamanya, yang menuntun lidahnya, yang membimbing lisannya, yang mengatur perkataannya, itu bukan akalnya, tetapi sang bintang timur yang bersinar di dalam hati setiap orang Kristen. Anda yakin itu? Kalau itu saja nggak percaya memang itu. Lalu yang membimbing manusia Kristen ke gereja hari Minggu itu siapa rupanya? Itulah dia, kan sang bintang timur. Kalau dilihat secara logika nggak ada bimbing-bimbing, itu kan dari kita aja mau pergi apa enggak, itu kan dari kita aja. Orang Kristen itu berlaku karena bintang timur yang membimbing mereka kemudian untuk mereka melakukan prosesi keagamaan. Bintang timur inilah yang menggiring manusia Kristen untuk beribadah di hari Minggu menyembah kepada Kristus. Wahyu 22 nomor 16. Akulah tunas tunas Daud. Oke. Kalau bintang itu kan timur yang bernyala kan? Saya nggak percaya bintang. Yesus mengaku bintang timur. Di dalam kajian kitab Wahyu 22 nomor 16, akulah tunas Daud, yaitu Yesus, bintang timur. Dalam bahasa Yunaninya Asterproinos. Akulah bintang timur itu. Dalam tradisi Yudaism, Lucifer yang adalah iblis itu bergelar kemudian Halel bin Zakar atau bintang timur. Orang Kristen menyembah Kristus karena bimbingan bintang timur. Orang Kristen makan babi karena bimbingan sang bintang timur. Orang Kristen kemudian percaya bahwa Kristus anak Maria itu setara sehakikat dengan pencipta langit dan bumi karena bimbingan sang bintang timur. Apa yang dilakukan hari ini oleh orang Kristen adalah asupan dari apa yang mereka terima dari bisikan sang bintang timur. Siapa bintang timur ini? Ngakunya Yesus. Tapi menurut orang Yahudi, bintang timur itu adalah Halel bin Zakar yang adalah Lucifer alias iblis. Saya itu kalau setahunya saya ini kalau pakai logika kan, kalau namanya bintang itu kan cuma dia tinggal di tempat dan berkedip di langit aja. Ngapain dipercaya yang gitu-gitu? Aku nggak percaya itu. Iblis yang datang ke bumi itu mengaku sebagai Halel bin Zakar dalam bahasa Ibrani. Tertulis di dalam Yesaya 14 nomor 14. Bintang timur ingin menyamai pencipta langit dan bumi, akan tetapi ke dalam dunia orang mati, ke tempat paling dalam di liang kubur, sang bintang timur dilemparkan. Lalu kemudian Yesus mengatakan sang bintang timur ini akan dilemparkan kembali, yaitu iblis sang penguasa dunia. Ketika Yesus terangkat ke langit, sang bintang timurnya juga dilemparkan ke luar dari bumi. Nah,
di Pulau Patmos di Wahyu 22 nomor 16, bintang timur ini mengaku, akulah Yesus, sang bintang timur, gilang gemilang. Kita pakai logika aja. Kalau memang Yesus benar udah terbang ke langit sana, ngapain kalau ada yang ngaku-ngaku Yesus itu dipercaya? Kalau bagi aku, Nah, kalau saya setuju. Saya nggak percaya lah itu Yesus. Kali ini saya setuju. Kali ini saya setuju dengan saudara Sandi. Yesus ketika sudah terangkat di langit, maka siapapun dia yang ada di bumi mengaku Yesus, maka saya tidak percaya itu Yesus. Iya benar. Kita sepakat. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus sudah terangkat kan? Iya. Lalu yang datang kepada Paulus siapa? Paling iblis lah itu yang ngaku-ngaku Yesus. Allahu Akbar. Berarti yang disembah di gereja siapa? Ya kalau seperti gitu ya, makanya aku bilang tadi saya kan tidak percaya memang kalau ada Tuhan Yesus itu di bumi, karena dia sudah berkata aku bukan dari dunia ini gitu kan. Maka saya itu nggak percaya itu kalau yang dipercaya di bumi ini kan, itu kan kalau bukan iblis ya setan. Nah, berarti yang disembah oleh Pak Bom Bom itu siapa? Ya pasti dia kalau dia masih menyembah yang di bumi itu ya iblis ya, kalau bukan iblis ya setan gitu. Ya. Inilah yang Al-Qur'an katakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang-orang kafir sembah itu adalah iblis yang durhaka. Yesus memang berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, menyamar, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Di Pulau Patmos, di data 22 nomor 16, akulah tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Nah, inilah dia yang juga diceritakan di dalam Wahyu 12 nomor 9, bahwa ular tua, sang naga tua yang dilemparkan kemudian ke seluruh eikomene. Ke seluruh eikomene artinya ke seluruh persatuan gereja-gereja sedunia. Jadi menurut dasar pijakan kita di dalam Wahyu 12:9, iblis itu dilemparkan kepada seluruh persatuan gereja-gereja yang ada di dunia. Eikomene katanya dalam bahasa Yunani. Berarti yang ada di gereja-gereja berdasarkan kemudian apa yang tertuang di dalam Wahyu 12 nomor 9 itu adalah iblis. Iyalah, makanya saya itu bukan apa, tapi walaupun gitu, tapi kan di situ yang buat aku yakin untuk yang kuat sekali itu ada, gitu. Karena di situ kan dia berkata tidak ada yang tahu dari mana aku datang, kemana pergi. Kalian dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Berarti kalau ada di dunia ini yang mengaku dirinya Tuhan, mau apakah, aku tidak percaya memang. Karena di situ kan udah terbukti. Tapi Anda masih ke gereja? Gak pernah memang ke gereja saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau saya melihat apa yang dilakoni oleh saudara Sandi ini, menggunakan akal sehatnya, sayangnya ketika akal sehatnya berfungsi itu tidak mendudukkan kemudian pola yang didapatkan oleh akalnya untuk didudukkan pada perkara yang seharusnya. Maksud saya gini, Yesus itu berasal bukan dari dunia ini, tetapi berasal dari Bapa. Artinya di antara seluruh ciptaan Tuhan yang ada di atas muka bumi, Yesus itu memiliki kedudukan spesial, di mana dia datang tanpa adanya campur tangan seorang laki-laki ayah. Seketika kemudian dia lahir dalam bentuk manusia karena mukjizat dari pencipta langit dan bumi. Namun sepihak di sisi lain, saudara juga harus mengakui bahwa Yesus diutus ke bumi ini
itu spesial hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang di luar Israel yang percaya tentang Yesus? Solusinya harus kemana mereka? Nah, Islam datang menawarkan jalan. Jika kamu percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan yang terkemuka di dunia dan akhirat, maka kudu wajib masuk dalam panji keislaman. Kenapa? Karena hidup kekal yang ditawarkan oleh Yesus itu ada di Islam. Apa hidup kekal itu yang ditawarkan oleh Yesus? Matius 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Dalam kaidah Islam disebutkan la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Hidup kekal itu adalah mengimani sosok Nabiullah Rasulullah sebagai makhluk yang terkemuka di dunia dan di akhirat, sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Betul yang saudara katakan, tidak mungkin ada Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, karena yang ada di bumi ini itu bukan Tuhan. Benar itu. Maka hidup kekal itu adalah la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Di dalam Al-Quran diterangkan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Maka iman kami percaya Yesus itu yang datang di tengah kaum Bani Israel membawa hikmat Injil, mengajarkan kemudian satu-satunya Tuhan, bukan tiga Tuhan, dan mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan, adalah sebagai Nabi Rasul. Dan kami juga mendudukkan perkara iman kami kepada konsep tersebut. Maka untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus, ya solusinya harus di Islam. Wahai orang Yahudi, iya Nyai, siapa Yesus menurut kalian? Dia adalah anak zina, lahir dari seorang anak hasil zina antara Maria dengan tentara Romawi bernama Pantera. Wahai orang Kristen, siapa Yesus menurut kalian? Yesus ini adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Wahai umat Islam, siapa Yesus menurut kalian? Yesus adalah Nabiullah Rasulullah ila Bani Israel. Konsep yang terakhir inilah yang benar. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ini fakta real berdata dan juga menjadi sandingan iman umat Islam. Selain kami beriman kepada Nabi Muhammad, kami juga beriman kepada Yesus alaihi salam alias Yesua alias Isa alaihi salam. Jadi Yesus itu adalah utusan, maka dudukkanlah Yesus sebagaimana kadarnya. Dia adalah utusan. Nah, ada hal menarik lagi. Apa hal menarik itu? Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, wahai guru, iya Nyai, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, Matius 19 nomor 16, lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Di mana rangkaian perintah-perintah Bapa itu? Di dalam hukum Taurat. Berarti syarat pertama untuk mendapat hidup yang kekal harus melangkahi kelas 1. Apa kelas 1 itu? Melakukan segala perintah Bapa. Di mana termaktub perintah Bapa itu? Di dalam hukum Taurat. Begitu selesai, naik kelas 2. Apa syaratnya naik kelas 2? Yang tadi, lakukan segala perintah Bapa. Di kelas 2 kudu naik kelas 3. Apa syaratnya untuk naik ke kelas 3? Menjual harta, berinfak, bersedekah, bayar zakat. Itu syarat kedua untuk naik ke kelas 3. Jadi kelas pertama, begitu masuk di kelas sebagai Bani Israel, memperoleh hidup yang kekal, mendudukkan kemudian kaidah-kaidah konsep beragama dengan tata cara kitab Tanak. Lulus dari sana, kata Yesus,
maka dia naik kelas 2. Di kelas 2 untuk naik kelas 3 harus menjual segala hartanya lalu memberikan kepada si miskin. Itu syarat yang kedua. Nah, di kelas 2 ketika ingin naik ke 3, di kelas 3 ingin lulus kemudian menjadi penghuni surga, kata Yesusnya, setelah kau lakukan ujian kelas pertama, ujian kelas kedua, ujian kelas ketiga, kudu wajib kamu menjadi pengikutku. Jadi tidak mudah untuk menjadi pengikut Yesus itu. Tidak mudah kemudian untuk naik kelas. Tidak mudah kemudian untuk masuk surga. Hanya dengan beriman. Tidak. Yesus memberikan syarat. Wahai guru, yang Bapak kepada lo. Yang kedua, lu kudu wajib menjual seluruh hartamu lalu kau berikan kepada yang si miskin. Dan yang ketiga adalah kamu mengikuti aku. Yang pertama berat nggak? Nggak berat, bang. Yang kedua berat nggak? Nggak berat, bang. Yang berat itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Apa yang berat yang terakhir? Lu kudu wajib hidup sama seperti aku hidup. Gue hidup hari yang pertama, kudu wajib melakukan hukum Taurat. Yang kedua, kudu wajib menjual harta dan memberikan kepada si miskin. Yang ketiga, kudu wajib lu berpuasa 40 hari 40 malam. Sanggup gak lu? Gak sanggup, Nyai, lu kagak bisa memperoleh hidup yang kekal. Lu berat dong kalau gitu. Emang berat menjadi pengikutku? Emang lu kira gampang? Di dalam Matius 16, aku sendiri yang mengatakannya. Jika engkau tidak memikul kuk salibmu, beban salibmu, maka kamu tidak akan bisa menjadi pengikutku. Wajib lu berkorban jiwa raga untuk kemudian memikul salibmu sendiri. Ma makna salib? Apa arti salib? Beban. Kamu harus memikul bebanmu sendiri. Kamu kudu wajib menanggung dosamu sendiri. Kamu kudu berat dong, bang. Ya memang berat. Gimana ceritanya aku bisa menjadi pengikutmu kalau aku harus puasa 40 hari 40 malam, kudu harus sujud bersemalam-malaman, kudu harus berpuasa, kudu harus sunat, nggak makan babi, bla 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 bla. Berat dong. Jadi gimana aku bisa menjadi pengikutmu? Gimana menjadi selamat? Lu kudu bisa selamat sederhana. Apa kata Yesus? Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12, 13, 14, 15. Apa itu? Lu kudu wajib mengikuti penolong lain yang datang setelahku, yang mengajarkan segala penginsapan dunia akan dosa, kebenaran, dan keadilan. Dimana ketika dia datang seorang penolong lain ini, dia akan memuliakan aku. Dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang katakan itu adalah apa yang didengarkan dari Tuhan. Dialah sang penolong lain yang datang setelahku, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammad yang terpuji. Subhanallah. Jadi solusinya, gue nggak perlu puasa 40 hari 40 malam, nggak perlu. Ikuti aja pola yang diajarkan setelahku. Apa itu? Puasa sesuai apa yang tertuang di dalam bulan suci Ramadan. Ikuti kaidah-kaidahnya. Sebab apa yang dikatakannya itu bukan dari dirinya sendiri. Sang penghibur ketika ia datang mengatakan ucapan yang didengarkan dari Tuhannya. Maka ketika ada perintah untuk berpuasa sesuai dengan kaidah yang dibawanya, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia, maka ikutlah kalian kepada sang yang terpuji. Siapa dia? Ahmad. Dia pelanjut tongkat estafet risalah kenabianku di tengah-tengah Bani Israel.
Jangan cari jalan lain. Karena satu-satunya manusia yang datang setelahku, yang memuliakan aku, hanya beliau. Yang lain cuma memuji-muji dengan mulutnya terhadap namaku, terhadap diriku. Tetapi ajarannya bukan dari aku, melainkan ajarannya dari manusia itu sendiri. Ini fakta, saudara. Jadi solusi, setelah tadi dikatakan bahwasanya lakukan segala perintah Tuhan, yang kedua adalah jual hartamu berikan kepada si miskin, yang ketiga baru menjadi pengikut Yesus. Berat sekali, karena harus Anda lalui itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Di Islam sederhana, untuk memperoleh hidup kekal setelah dianjurkan oleh Yesus untuk ngikut kepada si Ahmad. Apa kata Nabi Muhammad? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Cukup dengan berikrar dengan hati, hati dipraktekkan dengan lisan, lisan dipraktekkan dengan perbuatan, dibuktikan dengan tindakan tubuh, maka orang itu akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah umat Islam, makanya dikatakan kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Alladzina yarithunal firdaus, mereka lah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Nah, kalau saudara Kristen ingin menjadi pengikut Yesus, berat. Memperoleh hidup yang kekal, berat. Kenapa berat? Yaitu syaratnya. Matius 19 nomor 16, 17, 18 ketika ditanya apa syaratnya untuk memperoleh hidup yang kekal, wahai guru, Yesus mengatakan lakukan segala perintah Tuhan. Sudah. Yang kedua, kamu harus menjual hartamu dan berikan kepada si miskin. Waduh, berat itu bang. Yang ketiga, kudu wajib lu mengikuti aku. Hidup sama seperti aku hidup. Aku puasa 40 hari 40 malam. Sanggup gak lu? Gak sanggup bang. Baru 1 hari aja udah lu tuh udah gemeteran. Cacing di perut saya meronta-ronta. Cacingnya ingin makan jantung dan empedu saya ajanya. Ini kalau sampai besok aku masih puasa hari kedua, bisa-bisa jantung saya dimakan cacing di dalam. Cacing saya meronta, udah terbiasa makan anjing, udah terbiasa merasakan daging babi, tiba-tiba 2 hari. Ini baru 2 hari, mata sudah berkunang-kunang. Lemas betis ini bang. Belum hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Nanti hari kelima mungkin gigi saya udah kering. Mata saya melihat sendal jepit udah kayak telur agar-agar, telur dadar. Nanti konde istri saya kutengoknya kupikir nasi bungkus. Jadi berat. Solusinya hanya satu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sorry saudara, silakan. Boleh bertanya, Bang Juma? Boleh. Bertanya tentang Islam, Bang Juma. Iya, tafadhal. Oke. Aku bertanya dalam surat An-Nahl ayat 99 itu, Bang Juma. Silakan. Bahwa sesungguhnya orang yang beriman dan bertawakal ke Allah tidak akan bisa dipengaruhi oleh setan, betul? Iya. Innahu laisa lahu sultan 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Betul. Oke. Pertanyaannya begini. Yes. Kalau memang sedemikian benar yang dikatakan di surat An-Nahl, Ya. mengapa dalam riwayat hadis Bukhari Yes. Nabi Muhammad terkena sihir? Apakah Muhammad orang yang bertawakal dan beriman? Pintar Silakan sekali dijawab. pertanyaan. Baik. Pertanyaan Anda bagus. Orang yang terkena sihir bukan terpengaruh iblis. Sihir Yang dari mana, Bang Juma? Bedakan antara orang yang kena sihir dengan orang yang dipengaruhi oleh iblis. Orang yang dipengaruhi iblis sesuai dengan Al-Quranul Karim, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bedanya orang yang kena sihir dengan orang yang kemudian terpengaruh dengan iblis. Orang yang terpengaruh iblis
itu orang yang kemudian sadar, tetapi kemudian dia sengaja, dia dengan sadar melakukan kemaksiatan. Contoh, la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Tetapi begitu melihat wanita cantik, dia melakukan zina, padahal dia tahu hukumnya haram, nggak boleh, tapi dia melakukan. Itu pengaruh iblis. Kalau sihir, orang yang dalam keadaan tidak sadar kalau dirinya kemudian itu melakukan keadaan seperti yang dialaminya tanpa dia sengaja, tanpa dia mau. Bang Itu Juma, bedanya. Contoh, Bang Juma, kalau sihir dan santet berasal dari mana Bang Juma seperti itu? ada nggak orang yang mau dipengaruhi sama santet? Nggak ada. Ada nggak orang yang kena santet? Banyak. Misalnya nih, ada tukang santet mengirim jin. Sabar dulu bang, sabar. Ada tukang santet mengirim kemudian jin atau setan atau roh jahat kepada bom-bom. Apakah kemudian roh jahatnya ketuk pintu, tok. Gak Ya bisa, Pak Bom-Bom, sabar dulu. Sabar dulu. Bisa Bang Juma. Sabar dulu saudara, sabar dulu bang, sabar dulu. Jadi kemudian ketika ini roh jahatnya datang dikirim oleh sang ahli santet, itu roh jahat tidak pamit dulu. Permisi Pak Bom-Bom. Apa? Aku ingin masuk ke dalam tubuhmu Bom-Bom. Untuk apa? Supaya kamu kena bisul-bisul. Oh silakan. Itu cara kerja sihir itu kagak begitu. Cara kerja sihir itu sekedar datang, tidak ketuk pintu, sekejap dia cepat, Iya, tiba-tiba memang, saja Bang bisul. Juma, kalau sihir Seperti itu. dikirim orang. Sedangkan Al-Quran surah An-Nahl ayat yang kau bawa tadi itu Iya. pengaruh iblis, beda dengan sihir Cak Ayu. Bang Juma gini Bang Juma, kalau santet yang Ya. ilmu gaib itu kan berasal dari si jahat, setan. Bukan berasal dari Allah, bedakan. Maka Segala dalam ayat sesuatu di atas muka bumi ini itu berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Jahatkah dia, baikkah dia, malaikatkah dia, ibliskah dia, segala makhluk itu asalnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. begini, Jadi Anda sudah bisa membedakan antara sihir, di dalam ayat Anda itu sudah kan dikatakan, Bang Juma. memahami antara sihir dan pengaruh Iya, iblis? memahami. Ya, baguslah kalau Anda sudah tapi paham. Boleh dalam- saya balik nanya? Di dalam ayat itu Bang Juma dikatakan bahwa orang yang beriman dan bertawakal itu yang menjadi pertanyaanku, apakah Muhammad itu orang yang bertawakal atau beriman? Kok bisa-bisa Beliau orang terpengaruhi? beriman, beliau Padahal orang begini, Bang bertawakal, sehingga dia kemudian tidak berpengaruh oleh bisikan iblis. Kalau santet itu bukan bisikan iblis, bukan, tapi iblis langsung kemudian merusak organ atau merusak otak atau merusak badan orang yang menjadi sasarannya. Itu sihir. Bedakan dengan pengaruh iblis. Kalau pengaruh iblis itu bisikan. Kayak gini, Bang Juma. Bisikan. Seorang nabi Dengar. seperti Muhammad. Bisikan. Seperti ini, Bang Juma. K-A-T-U-B-U tambah L. Paham, Bacanya Bang Juma. bisikan. Pertanyaannya seperti ini Bang Juma. Kalau memang Muhammad bahwa benar nabi yang diridhoi, terus Iya. derajat Muhammad kan paling tinggi Bang Juma. Iya. Begini. Hmm. Para malaikat dan Allah saja bersalawat kepada Muhammad. Tidak mungkin Iya. orang yang dijunjung tinggi di mata Allah mudah terkena sihir. Itulah pertanyaannya Bang Juma. Ya. Apakah Bedakan dulu antara sihir dengan pengaruh iblis. Iblis aku itu paham, udah aku paham terus apa yang kau oke, baiklah kalau begitu. tapi Baik, pertanyaan kayak gini. Oke. Para malaikat dan Allah dan manusia yang beriman bersalawat Iya. kepada Muhammad. Iya. Tetapi kok bisa terkena sihir? Itu pemikiranmu deh. Itu harus pemikiran yang pemikiranmu. akhir itu. Itu pemikiranmu. Saya ketika menyanjung staf saya bukan berarti bukan kedudukan staf pemikirannya, saya ini lebih tinggi. apa yang Udah. tertulis, Bro. Udah. Di dalam Al-Quran. Saya sudah ngerti.
Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, Nabi Muhammad disanjung oleh malaikat, Nabi Muhammad kemudian disanjung oleh makhluk alam semesta. Kok dia bisa kena sihir? Kok dia bisa kena sihir? Karena dia manusia biasa. Sekarang saya balik nanya, Yesus Tuhan kok dia bisa mati? Coba gimana ceritanya? Jawab. Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 39:32, apa kata Tuhan di sana? Akulah yang maha menghidupkan, aku juga lah yang maha mematikan. Yesus adalah Tuhanmu. Pertanyaan saya, kalau Nabi Muhammad manusia biasa aja kamu terheran-heran sampai menceret kelereng karena dia kena sihir. Pertanyaan saya, kenapa Yesus yang adalah Tuhan bisa kena maut, bisa kena kematian? Jawab. Nanti kau jawab dulu. Nanti Ya, kau jawab. apakah Tuhan bisa mati? Ya, nanti kau jawab. Jawab dulu. Berarti dari statement yang Anda sampaikan, pertanyaan Anda jawabkan bahwa tantang di situ bahwa Muhammad itu tidak memiliki iman seperti itu. Oh, enggak salah. Iya. Iblis tidak mempengaruhi Nabi Muhammad ketika iblis Tidak. mengajaknya berzina, sabar. Beliau tidak berzina. Ketika iblis mengajaknya mencuri, beliau tidak mencuri. Ketika iblis mengajaknya berbohong, dia tidak pernah berbohong. Ketika dia dibujuk oleh iblis untuk melakukan satu kemaksiatan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jatuh kepada kemaksiatan. Kalau dia Beda dengan pola sihir. Dia paling Sekarang mulia. pertanyaan saya, Jangan tolong dijawab. sihir. Jangan Kalau sihir. Yesus itu Tuhan, Setan aja kenapa tidak dia berani bisa dekat dibunuh? Kalau dia memang Kalau seperti Yesus seperti apa yang itu Anda katakan. Tuhan, kenapa dia bisa dibunuh? Jawab. Ya, jawab dulu pertanyaan selesaikan satu. Kalau Yesus Gampang itu itu. Tuhan, kenapa dia bisa dibunuh? Jawab. Itu pertanyaannya gampang, bisa dijawab. Ya, silakan Anda jawab. Kalau Anda tidak menjawab, Anda di tendangan putar tanpa bayangan dari sini. Jawab tidak? Bukan, Mbak. Nabi Muhammad kena sihir, wajar manusia kena sihir tapi nggak dibunuh kan? Sekarang ada Tuhan, benar nggak? Benar ada nggak? Tuhan, Muhammad ada disanjung Tuhan dibunuh para malaikat, oleh ciptaannya. Allah, Itu dan gimana orang ceritanya? bersolawat, apakah itu semua itu benar enggak? Atau hanya semua? Iya, betul. Solawat itu pujian. Iya. Allah saja memuji itu artinya gini. Iya, Jangan betul, atau saudara. sihir. Kenapa Setan Anda aja, melihat dia berani kuman di mendekat seberang Muhammad lautan, kalau seperti gajah itu. keluar masuk di matamu, kau nggak lihat? Pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan yang maha menghidupkan, maha mematikan, maha kuasa, maha perkasa, maha berata, kenapa dia bisa dibunuh oleh manusia? Jawab. Karena Yesus berkata seperti itu. Ya. Aku berhak memberikan nyawaku dan berhak mengambilnya. Ya, Karena ada pertanyaan saya dengarkan baik-baik. Markus 9 nomor 30, 31. Lalu anak manusia diserahkan kepada manusia. Lalu setelah mereka membunuh dia, membunuh Yesus, setelah manusia membunuh Yesus, itu membunuh tuh, bukan menyerahkan nyawa. Setelah membunuh Yesus, Dia membunuh di kayu salib, benar. Apa yang salah? jadi Anda ingin mengatakan Yesus dibunuh atau Yesus bunuh diri? Apa yang salah di situ? Saya ulang pertanyaan saya, Yesus dibunuh atau Yesus bunuh diri? Yesus dibunuh dalam penyaliban. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa dibunuh? Karena ada tujuannya. Iya. Kenapa ketawa? Saya ulang lagi, biar lucu. Kalau Yesus Tuhan yang maha hidup, yang maha kuasa, maha perkasa, kenapa dia bisa dibunuh oleh manusia lemah? Jawab. Karena itu udah dinubuatkan. Iya. Iya, karena dinubuatkan anak Musa harus diserahkan. Karena begitu besar kasih dunia ini. Anda boleh istirahat. Silakan Anda istirahat, Anda renungkan kenapa Tuhan bisa dibunuh. Anda istirahat, Anda rehat dulu. Silakan Anda masuk ke dalam pemanas roti. Di atas dalam pemanas roti Anda menghangatkan diri di situ, ya, supaya otak Anda itu sedikit bisa berfungsi. Seorang manusia disihir Anda kaget, tapi Tuhan dibunuh Anda anggap biasa. Inilah yang dikatakan ulaika hum syarrul bariyah.
manusia seburuk-buruknya manusia itu adalah oten laknatullah. Tuhan bisa dibunuh, Nabi tidak bisa kena sihir. Sihir dah boleh dong kena Nabi. Kenapa? Nabi itu kan hebat, Nabi itu kan dahsyat. Oh gitu, ya. Tapi kalau Tuhan dibunuh boleh? Boleh sih. Periksa dulu otak Anda dulu periksa. Ya, kalau bisa Anda ke bengkel otak, buka dulu otaknya, ganti otak ayam. Karena otak Anda itu sudah bernanah, udah akut. Oke, silakan. Ada lagi? Ya, pasien selanjutnya, Leo. Mau berobat apa, Leo? Ya, selamat sore teman-teman. Sore. Ini pertemuan kedua ya. Saya dengan Suma. Iya. Ya, masih ingat kan Suma mungkin 2 hari lalu atau kemarin ya? Iya, saya ingat, lupa ingat. Silakan. Ya, soal pembicaraan kita soal pemurtadan ya. Pemurtadan, pembahasan kisar itu ya, mungkin semua iya. Tapi kemudian silakan, yang saya tayangkan di dalam pembahasan tersebut, iya, saya langsung ya seperti dikomentari dengan beberapa mulut yang ada di Komal itu ya. Iya. Pada akhirnya saya sesalkan kenapa diturunkan. Padahal kan kita bicara baik-baik, cuma karena saya mengatakan kalau ada orang yang murtad, ya dari Kristen murtad masuk Islam, iya. Ya, gimana bang? risikonya ada orang yang keluar dari Islam, ya, risikonya bisa mati loh. Orang gitu yang ya, murtad dari Islam. Ya? Caranya menjadi halal kan begitu. Nah, gitu. itu yang pemikiran terakhir kita ya. Akhirnya komentar macam-macam dari teman-teman, kemudian ya saya diturunkan. Nah, alangkah baiknya kan kalau kita berdiskusi, artinya seperti cuma katakan mari kita bertukar pikiran dengan baik gitu. Jangan ujung-ujungnya harus diturunkan begitu. Tapi saya pikir ya sudahlah, kita clearkan aja, nggak perlu lagi, nggak perlu dibahas lebih jauh. Karena saya nggak apa-apa bang, kalau mau bahas itu juga nggak masalah. Saya ini pemula. Siap. Nggak usah pikir ya, nggak usah. Jadi saya ini pemula bang Suma. Saya ya anggaplah seperti musafir yang suka kemana-mana, kumal-kumal Muslim maupun Kristen. Tapi saya berusaha berdiskusi dengan baik ya. Karena diskusi kan nanti kita saling bertukar pendapat, bertukar pikiran. Tentu bukan asal kan. Artinya ada logika yang dibangun. Logika itu kan datang dari rumusan kalimat. Kalimat itu diutarakan gitu. Artinya kalau ada kekeliruan atau tidak setuju, mari kita saling berpendapat gitu. Artinya kita tidak memaksakan apa yang kita pikirkan kepada Bang Suma, demikian juga sebaliknya kan. Kita batasnya sampai di situ dulu Bang Suma. Oke, sekarang kita mau bicara topik apa ini Suma? Bisa dilanjut, ini enggak apa-apa bang. Supaya saudara-saudara kita teredukasi dengan materi kita yang lalu. Supaya anak bangsa juga tercerahkan mana yang layak mereka pijaki, Islam atau Kristen. Silakan. Saya pikir bukan soal kelayakan. Kalau sudah kita bicara kelayakan, berarti kita sudah mau cari pembenaran di situ. Bukan. Kelayakan, kan begitu? Bukan. Saya merasa ketika saudara mengatakan bahwa dalam agama Islam layak orang-orang dibunuh dan seterusnya, itu saya perlu luruskan itu bang. Oh ya, terima kasih kalau Bang Suma bisa luruskan bahwa banyak beredar ya, bahkan negara-negara melakukan itu, diundangkan itu, ya, termasuk negara tetangga kita mengundangkan itu. Siapa yang berani keluar dari Islam itu murtad, ancamannya mati loh. Oh itu nggak ada itu karangan Anda gitu ya? Nggak, coba bukalah Google, kita nggak usah adu data begitu. Harus adu data dong. Yang umum aja lah, yang gampang. Harus adu data dong. Atau di sini bisa Google aja. Tolong tunjukkan satu manusia di mana kejadian. Tunggu.
di mana ada kejadian orang Islam murtad dibunuh di Indonesia ini. Karena setiap hari katanya banyak orang murtad. Tolong tunjukkan kristenisasi berhasil banyak memurtadkan umat Islam. Di mana di antara mereka satu orang aja dibunuh? Silakan Pak. Oke, Bang Suma yang baik ya. Ya, silakan. Saya tidak ruang lingkup dari pembisan itu. Oh, berarti Anda sama seperti Paulus kalau begitu. Anda seperti Paulus selalu membawa berita-berita bohong yang tidak benar, sama seperti Paulus berarti. Dulu, Bang. Oh, bukan framing. Saya katakan dengan jujur, Anda sama seperti Paulus. Selalu membawa berita bohong. Ya, Anda yang bilang Paulus kan nggak memahami tentang Paulus itu. Saya memahami benar. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia, itu bohong, Bang. Paulus mengatakan Yesus bukan manusia, itu bohong. Kalau Anda datang ke sini menuduh sesuatu tanpa data, tanpa bukti, berarti Anda sama seperti Paulus. Karena memang Paulus mengajarkan dalam Filipi 1:18 tentang Yesus Kristus, tentang kekristenan. Dengar dulu. Paulus mendoktrin pengikutnya dengan mengatakan tentang Yesus kalian mau sebarkan dengan maksud bohong, mengelabui, berpura-pura. Aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi memang sudah diajarin kalian itu berdusta dalam segala hal. Sekarang saya masuk ke dalam data terhadap tuduhan kamu. Di dalam ajaran Islam jelas terukir. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu tsumma kafaru. Sesungguhnya orang-orang Islam lalu keluar dari Islam. Tsumma amanu. Kemudian masuk lagi ke dalam Islam. Tsumma kafaru. Lalu kemudian keluar kembali menjadi Kristen atau kafir. Maka kata Allah, tsummasdadu kufra, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan lurus. Ini di Islam ada potensi murtad, kemudian masuk Islam lagi, kemudian murtad lagi, kemudian masuk Islam lagi, kemudian murtad lagi. Tidak ada dia apa-apain. Innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsummasdadu. Ini di Islam. Kemudian kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Kristen yang mereka pakai hari ini. Ulangan 13, saya ulangan 13, nomor 6 dan selanjutnya. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anak laki-lakimu, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbalik kepada Tuhan lain, yang selain daripada Tuhan yang kamu sembah. Maka jangan engkau mengalah kepadanya, jangan tekan dia, jangan engkau merasa sayang kepadanya, jangan mengasihi dia, jangan menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Meskipun itu anak kandungmu, meskipun itu saudara kandungmu, meskipun itu bapak kandungmu, meskipun ayah kandungmu, kalau dia mengajarkan engkau murtad, maka bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat melempari dia batu sampai mati. Ini dalil. Sekarang kau tunjukkan dalil dalam sabar. Habis ini kau tunjukkan dalil kepada saya, dalil perintah membunuh orang yang murtad atau mengajak orang keluar dari Islam. Tunjukkan dalilnya. Saya sudah menunjukkan ajaran yang mengajak orang keluar dari agama yang dianut oleh Kristen berdasarkan ulangan 13, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9 dan seterusnya, itu harus dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus yang menekankan, jikalau ada seorang datang kepadaku, namun tidak membenci bapak kandungnya, tidak membenci ibu yang telah melahirkannya, tidak membenci istrinya, tidak membenci kandungnya, tidak membenci saudara-saudara laki-laki dan perempuan kandungnya, bahkan tidak membenci dirinya sendiri, maka dia tidak bisa menjadi muridku. Tolong tunjukkan kepada saya di mana ajaran agama Islam mengatakan ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, kakeknya, pamannya, opungnya, tulangnya tidak bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad. Saudara tunjukkan kepada saya sekarang. Kalau tidak, Anda boleh turun. Silakan. Makanya jangan mute dong Mike. Saya nggak suka. Ya, silakan Anda tunjukkan dalil tuduh memotong pembicaraan ya.
Iya, silakan Anda tunjukkan dalil saudara, tuduhan Saya saudara. tidak membuat tuduhan ya, seperti Suma yang menuduh iman Kristen seperti ini, seperti itu. Enggak, saya bukan begitu. Saya Saya berdasarkan lebih dalil, mengedepankan logika. Anda menuduh tanpa Cara dalil. berpikir kita. Berarti Anda sama Loh, seperti gimana saya Paulus. menuduh. Anda Jadi mengatakan begini, oke, tadi sudah, bahwa tenang, banyak tenang. terjadi orang Tenang, yang murtad dari Islam dibunuh. Anda tadi mengatakan itu. Oh, Mana coba putar dalilnya? lagi rekaman ini deh. Betapa Putar banyak rekaman orang ini. tertipu sampai mereka keluar dari Jangan Islam. Ada nggak memframing. dibunuh? Jangan Siapa itu memframing, namanya tuh? gitu. Jangan potong-potong dulu ya. Si orang Aceh itu. Mana kata-kata Ada orang saya, Aceh, orang ada orang keluar Jambi, ada dari orang Makassar banyak yang dibunuh. mengaku murtadin. Nggak bisa begitu. Ingat saudara, jangankan dibunuh, di mute dulu. Jangankan dibunuh murtadin ini, yang ada mereka kemudian melanglang buana menghujat menista Islam. Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin, tidak dibunuh. Siapa lagi? MKC tidak dibunuh. Uti Watimena mengaku murtadin, tidak dibunuh. Siapa lagi? Semua yang muncul di televisi, kemudian yang muncul kemudian di TikTok, mereka menghujat Islam dan mengaku sebagai murtadin, mereka tidak dibunuh. Tolong tunjukkan di mana ada perintah di dalam Al-Quran membunuh orang yang murtad, dan tolong tunjukkan orang. Ingat, kami mayoritas di Indonesia ini. Sekali kami tarik napas, habis kalian. Tapi tidak pernah itu terjadi. Jangankan orang murtad, sabar. Jangankan tuduhanmu mengatakan orang murtad itu kemudian dibunuh. Anda melihat kami memaksakan ajaran Islam kepada kalian yang hanya secuil setai gigi di Indonesia ini, itu tidak pernah. Sedangkan kalian melakukan tipu muslihat segala upaya kemudian untuk menipu agar umat Islam itu keluar dari Islam. Saya telah memberikan data. Innal ladina amanu walladzi summa kafaru dan seterusnya. Innal ladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Itu tidak ada pembunuhan di situ. Bahkan Nabi Muhammad menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, wala tazalu tattali'u ala kha'ina minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka, maka ampunilah mereka ketika mereka kemudian meninggalkan ajaranmu, mengkhianati ajaranmu, wahai Nabi Muhammad. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad, kepada kami umat Islam? Apa perintahnya? Fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka disebabkan karena mereka tidak mengetahui. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang memaafkan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu perintah Quran. Sekarang Anda bantah dalam kitab kalian Ulangan 13 nomor 6. Apabila ada anakmu, istrimu, saudaramu, perempuan, ayah, ibumu mengajakmu keluar dari agamamu, bunuh. Bunuh, itu dalil. Di dalam kitab Lukas kemudian dikatakan, Lukas 14:26, kalau kau tidak membenci ibumu, ayahmu, anakmu, istrimu, kakekmu, bapakmu, opumu, nenekmu, kakekmu, dan seterusnya, kau tidak bisa menjadi pengikutku. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran bunuh orang murtad sebagaimana yang ada dalam kitabmu. Di mana dalilnya dalam Al-Quran untuk membenci anak ibu untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kalau tidak, sekali lagi ini kesempatan kedua. Kalau tidak Anda turun, silakan Anda makan tainya pendeta di gereja. Host, moderator, host, monitor. Kalau dia nggak jawab, tendang pantatnya ke gereja. Siap, Bunda, siap. Silakan saudara, Anda Baik. dikasih kesempatan kedua. Silakan. Baik, saya mengharapkan bahwa dalam diskusi ini berlaku santun ya. Nggak ada Mengedepankan santun logika. kalau datang. Oke, Dasar. Anda bisa jawab nggak? Jadi saya jawab. sabar ya. Oke, silakan. Tenang aja. Silakan. sabar. Silakan. Beginilah yang terjadi ketika diskusi kemarin dulu seperti ini. Oke. Semuanya baik. Oke, tapi saudara, hanya kalau menjadi tidak ada rusuh. jawaban, Dan kalau tidak ada jawaban, sebentar. Anda layaknya di Sebentar. gereja Saya aja pasti makan jawab. tai pendeta. Turun. Bagus. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa iskala Luqman. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka. Itu, la zulmul azim, kata Allah. Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Awassainal insan biwalidayhi. Dan aku Allah menciptakan lalu memberi perintah kepada manusia
untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Aku yang menciptakan, aku yang memberikan perintah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan ibunya menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kemudian kembali. Perintahnya kemudian, apabila seorang yang mengajarkan kemudian dari orang tuamu untuk meninggalkan menyembah kepadaku, apa perintah Allah? Maka berbuat baiklah kepadanya, dan jangan kau tidak berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ini perintah Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apabila kemudian kedua orang tuamu, keluargamu memaksamu untuk murtad, kata Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmu, mengajak engkau murtad, mengajak engkau keluar dari Islam, mengajak engkau mempersekutukan Allah dengan manusia yang mati di atas pohon, maka janganlah engkau mentaatinya. Lalu tetaplah engkau bergaul, tetaplah engkau kemudian melakukan budi pekerti kepada mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan, ma'ruf, dengan cara yang baik. Apabila ibumu, apabila ayahmu mengajak engkau murtad, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kau ikuti mereka, namun tetaplah engkau memperlakukan mereka dengan perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Sangat berbalik ketika di dalam pengajaran Yesus Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapak kandungnya, ibu kandungnya, istrinya yang syah, anak-anak kandungnya, saudara-saudaranya laki-laki kandung atau perempuan-perempuan saudara-saudaranya kandung, bahkan nyawanya sendiri pun mereka tidak dapat kalau tidak membenci kedua orang tuanya, anaknya, istrinya, bla 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 bla. Lantas Anda membawa subhat, membawa sebuah doktrin dogma pembodohan, konyol, tolol, bahlul, dongok. Di Islam ketika ada murtad dibunuh, katanya nenekmu kiper, matamu suwe, pantatmu bisulan. Gak ada dalam Islam seperti itu. Bahkan Rasulullah diajarkan oleh Allah, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Quran menjadi kaidah. Makanya saya katakan tadi, kalian itu cuma setai gigi di Nusantara ini. Jumlah kami seperti batu karang, berlaksa-laksa jumlah Islam di Indonesia ini. Tapi kalian hidup tenang, kalian hidup nyaman, kalian hidup tentram, sejahtera, damai. Coba dibalik, kalau kalian yang mayoritas, kami yang minoritas. Pui, pret. Pui, pret. Sekali lagi Bang Suma. Pui, pret. Sedangkan kalian minoritas, kalian berlaku seperti ini, apalagi mayoritas. Brrr. Jadi Al-Quran tidak bisa kau kelabui, Bibelmu juga nggak bisa kau tipu. Bibelmu yang menceritakan itu, apabila ada keluargamu, anakmu, tantemu, kakekmu, nenekmu, buyutmu, opungmu mengajak engkau menyembah Tuhan selain daripada aku, jangan kau mengalah, jangan mendengarkan dia, jangan engkau sayang dia, jangan kau kasihi dia, jangan kau menutupi salahnya, tetapi
bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar, berniat menyesatkan engkau daripada Tuhan Elohim yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Pret. Ini dalil. Ini yang harusnya kalian praktekkan. Jangan kau tuduh Islam. Dasar teh cicak. Kok ngomong teh cicak sih Bang? Semua nggak boleh. Otaknya maksudku sebesar teh cicak. Oh, kalau itu sih masuk. Jangan kau ngajarin kami tentang kaidah Islam, koclo. Nanti ku bongkar semua aib agamamu di sini. Gak peduli aku nanti. Ku bongkar nanti aib agamamu di sini. Kau kejang nanti. Kau mati berdiri mendengarkan. Kita berdiskusi santun aja, berdata, berdialog dengan cara-cara yang memberikan data biar elegan gitu loh. Di Islam itu kalau ada murtad dibunuh, matamu suek. Ku robek juga nanti mulut kau ya. Orang dari pagi juga membimbing kalian bisa selamat, justru kalian ganjarkan selalu fitnah aja terus. Dasar penyembah makhluk kuburan. Ku robek juga matamu nanti kok. Al-Quran mengatakan jelas dalam kaidah keimanan kami, Nabi Muhammad ketika kemudian berjanji, lalu kemudian orang kafir melanggar janjinya, apa kata Nabi Muhammad? Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad? Maafkan mereka, maafkan mereka yang telah berkhianat terhadap dirimu, maafkan. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka itu, biarkan aja kata Allah, fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka dan biarkan aja. Itu Al-Quran, saya mengatakan itu. Robek mulut kau nanti lama-lama ya. Kalau nanti setelah kami para apologet ini sudah ada, baru kalian bisa nipu-nipu, mengelabui propasis, mengelabui berpura-pura semangat dusta, boleh. Kalau kami sudah tak ada, kami masih hidup, Bang Suwa masih ganteng, Bang Suwa masih kuat. Ya hati kau, ku robek mulut kau nanti. Ini ngapain lagi datang ke sini? Hah? Apa yang dia ke sini? Turunkan. Ini baru episode berapa ini? Ku bilang 100 episode, baru berapa? 49. Belum lengkap, saya masih penasaran. Turun. Ku robek juga nanti mulutnya ini. Siapa ini yang baru naik ini? Bakul kompor. Janji lu 100 episode mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ternyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang aja Bang, di atas 100 episode lah. Udah berapa sekarang? Udah berapa? Udah masuk 41. Habis ini 42. Iya betul. Yang kemarin, yang 39 nggak tayang ya? Dihapus sama YouTube. Dihapus sama YouTube. Silina Wijaya. Makan terong muda. Aduh. Bang. Kalau di YouTube ya, kalau di YouTube kan, kalau di TikTok itu kan pakai filter ya. Mukanya terlihat kinclong seolah-olah umur itu 35, 40 gitu. Ternyata yang nggak pakai filter Bang, hancur Bang, hancur. Baru bangun tidur lagi. Itu filter matanya ada di piti saya, itu lucu kali itu. Jadi tadi ayat ulangan 13 itu ketika dia si Cecen ini, adik kita ini keluar kembali dari lingkaran setan yang dibuat si Lina Tidak Jaya, dia ambil pisau kan, datang ngancam di rumahnya kan. Nah itu ketika dia Cecen murtad, kayaknya mau dibunuh atau apa itu ya? Apa dia mau mempraktekkan kitabnya Yahudi yang diambilnya? Entah ini benarkah terjemahannya, entah tidak, karena kita sudah tidak ada dasar kemudian untuk mengatakan itu asli, kan itu hanya terjemah. Dan itu bukan kitabnya Yahudi kan, kitab mereka yang diambil dari lembaga mereka sendiri setelah mereka mengambil terjemahannya dari Septuaginta kan gitu. Gitu saudara-saudara. Jadi kata ajaran Kristen ini berdasarkan kitabnya Leo tadi, Leo tolol. Kalau ada yang murtad dari agamanya harus dibunuh. Itu kata kitabnya. Kemudian kata Tuhannya kalau ada yang tidak membenci ibu kandung, anak, istri, tidak bisa jadi pengikutnya. Itu kitabnya Leo botak, Leo bodoh, Leo tolol, makan babi, anak setan, manusia yang lahir dari anus.
Bodoh, malu, gak punya malu. Menuduh Islam tanpa fakta, tanpa bukti. Saya kasih bukti, data ada. Kemudian baru-baru saya syahadatkan satu keluarga. Keluarganya datang nih, yang apa itu, pendeta atau apa itu yang datang. Ada piti-pitinya itu lengkap, saya yang syahadatkan. Diajak kembali keluar dari Islam. Pret! Apa itu? Indomie basi. Udahlah teman-teman. Gimana Kang? Katanya mau jalan? Ya, ini udah siap-siap sama Ustadz Alif mau jalan. Ditutup aja kalau gitu ya, Guru Nda. Ya terserah mula, kalau masih bisa live sambil jalan silakan aja. Kan antum 1 jam sampai ke sini kan? Di Kokas bisa. atau di mana? Di kantor ini bisa sambil Enggak, live. maksudku pertemuan konsili kita di mana? Oh, di itu di tempat biasa, di Japri aja Guru Nda, nanti di Japri. Oke. Siap. Saya tunggu dengan sebuah lagu ya nanti. Sekarang aja lagunya Guru Nda. Masih ada si Leo botak di bawah tuh. Mau sebuah lagu? Leo botak. Ulangan 13. Apabila saudaramu laki-laki atau anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau binimu sendiri atau sahabat karibmu mengajakmu diam-diam, katanya, marilah kita berbakti kepada ilah lain yang tidak dikenal olehmu atau tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Salah satu ilah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya, jangan mendengarkan dia, jangan engkau merasa sayang kepadanya, jangan mengasihinya, dan jangan menutup salahnya. Tetapi kok panjang kali bang? Iya, karena di situ intinya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat, engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena dia telah berniat menyesatkan engkau daripada Tuhan Elohim yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Anakmu, bapakmu, kakekmu, adekmu, nenekmu, moyangmu, tantemu, opung, udah, lae, ito. Kalau ada yang mengajakmu murtad, jangan kasihan kepadanya, jangan menutupi salahnya, jangan sayang kepadanya, janganlah, jangan. Tapi kamu harus membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Acuh. Yuh, kok Anda belakangnya bang? Bersin modern. Ini sudah bang. Udah. Wah, begitu aja lagu. Nggak ada musik soalnya. Ini kayaknya asik kalau disambung nih bang. Ya sambung. Hai. Goyang Karawang, Mati aja. menarik hati. Cek. Au. Loh, kok gitu aja sih? Lagi dong. Mana? Apabila saudaramu laki-laki dan anak ibumu atau anakmu laki-laki
atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, coba kita mendesah sedikit. Marilah kita berbakti kepada ilah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun nenek moyangmu. Itu desahan apa asma Gurunda? Aduh, bukan Lupa carane, lupa, udah lama nggak lari-lari pagi. Jadi kena asma jadinya. Maka jangan engkau mengalah kepadanya dan jangan mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, jangan mengasihi dia, dan jangan menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia pertama-tama dengan tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia. udah pas buatan kah? Capek aku mas. Capek. Kau fitnah agamaku, kau ditampar bibelmu. Kau hujat agamaku, kau dipijak bibelmu. Kau menghujat kemudian agamaku, kau diludahin Yahudi. Tak ada ruang gerak bagiku. Kau mau berkelit kemana aja, kau tidak akan pernah bisa lolos dari agamamu sendiri. Kau tidak akan pernah bisa lolos dari apa yang tertuang dalam kitabmu sendiri. Kau hujat agamaku, bibelmu pasang badan. Kau hina agamaku, bibelmu yang membuat kamu malu. Oke? Kepada saudara Leo yang tadi, kalau Anda ingin mengundang saya menyanyikan sinden di gereja, boleh, gratis. Gratis saya sinden di gerejamu, bacakan dalil-dalilmu. Oke ya teman-teman. Ya Leo, jangan sekali-kali lagi ya memframing atau memfitnah Islam seperti itu. Nggak ada yang seperti itu. Islam ini agama rahmatan lil alamin, bukan kayak mereka kalian. Ini pertanyaannya, bahasa apa sih? Ini ada perintah bunuh kepada orang yang keluar dari agamanya. Kenapa mereka tidak mempraktekkan ini? Ada yang bilang itu kan perjanjian lama. Terus kenapa perpuluhan perjanjian lama masih dipakai? Au. Kenapa kalian tidak mempraktekkan ini? Membunuh yang keluar dari agamamu. Itu kan perjanjian lama bang. Terus kenapa perpuluhan yang perjanjian masih dipakai? Au. Meow. Lawak, penipu, pembohong. Ini kenapa nggak diperhatikan? Itu kan apa? Perjanjian lama bang. Terus perpuluhan perjanjian lama atau perjanjian baru? Kenapa masih pakai? Au. Pret. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bahas ini bang, apa ya? Kenapa perjanjian lama tidak dipakai, sedangkan perpuluhan masih dipakai gitu kan? Saya masih ingat debatnya, diskusinya Bang Zuma dengan Pendeta Martinale itu. Materinya ya ini, ya ujung-ujungnya apa jawabannya? Gelap. Aku perintahkan anak-anakmu dan menantumu untuk berzina. Kenapa nggak diperhatikan? Itu kan perjanjian lama, nggak dipakai lagi. Terus perpuluhan perjanjian lama, perjanjian lama. Kenapa masih dipakai? Au. Udahlah teman-teman, kalau mau menghina, menghujat itu pelajari Bibelmu dulu. Karena Bibelmu akan pasang badan untuk menghalau kemudian kalian untuk menghujat gitu loh. Kau jangan menghujat Islam tanpa bukti, tanpa data. Kau jadi babak belur gitu loh.
Lanjut dulu. Saya makan dulu sebentar. Nggak sopan ngomong sambil makan. Lanjut. Siap. Ayo teman-teman Aliteng, sini naik ke atas ya. Kalau mau diskusi naik ke atas, bawa ilmu, bawa data, jangan marah-marah ya. Bang Santang, Bang Zuma di Jakarta ya? Iya, iya, iya. Oh, berarti saya di mana ini? Di Pakistan. Aduh, Oke. pengen sekali berjumpa dengan Bang Zuma secara langsung ya. Cuma ya gimana? Belum ditakdirkan oleh Allah. Saya punya kesibukan yang tak bisa ditinggalkan, Bang Kian Santang. Pengennya sih pengen gitu. Cuma kalau saya tinggalin aktivitas, kasihan istri saya. Woi, aduh, ternyata sudah Woi, mana mati. ini orangnya? Masih hidup. Saya lagi siap-siap mau OTW. Iya, kalau mau ditutup, tutup aja lah. Nggak apa-apa sambil jalan. Sarua nggak? Nyantuk atuh. Itu apa dari tadi? Coba cek kelihatan. Udah. Ini mana nih teman-teman OT nih? Nggak ada yang naik kayaknya. Itu bisa jalan teh rumah maksudnya. Terhurung, mau bisa hurung mobil. Assalamualaikum, Bang Lot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Apa gimana kabar nih? Alhamdulillah nih. Makin mantap ya sumbu kompor tuh kulihat tuh. Ini dah kompor gas pakai nih. Hah? Halo. Ini bukan gas lagi. Ini sudah Oh, gitu. apa? Aftur. Kalau dulu kan kayak kompor 12 sumbu. Lama panas. Kalau yang sekarang bahan bakarnya aftur ini sudah. Yang tertinggi Aftur sudah. lambat aftur. Gas itu lambat. memang bagus tuh gas. Lambat aftur. Aku kan pakai aftur aku soal bawa helikopter gue kayak aftur soalnya. Lambat gitu ya. kan? Ya, gas yang bagus tuh, gas cepat tuh. Gas Oke LPG itu, gitu loh. Itu yang perlu dinoktukan tuh MGM biar makin kurus dia. Al-Ayyubi seperti ular. Kalau dia reaksi marah benar cepat. Saya bisa tutup channel kamu. Saya bisa tutup channel kamu. Dia memang tutup channel Al-Ayyubi. Aduh. Ular beludak, ular memang. Ular. Ya Rabbi. Inilah mereka-mereka. Tambah lagi. Oh ya. Kan selama berabad-abad Islam dinista, direndahkan, diejek, ya kan, dihina. Mereka-mereka orang-orang, saya sebut polemikus Kristen ya. Orang-orang yang selalu menggaung-gaungkan kasih, menggaung-gaungkan kehidupan yang kudus, kita harus kudus di hadapan Tuhan. Ternyata suka terong muda. Aduh, kacau. Parah. Jadi kan gini, ajaran kasih itu kan hanya kedok aja yang dibikin pada abad 19 gitu loh. Setelah kolonialisme Kristen ini, penjajah ini kan hengkang dari seluruh negeri ini kan, diusir dengan cara berjuang gitu kan. Maka David Lamar, penulis buku American Holocaust itu kan dia bilang itu hanya kedok aja, kedok untuk menutupi kebiadaban Kristen masa lalu dan hari ini, dia bilang gitu loh. Itu ajaran kasih itu kedok aja, amat lihat aja lah. Sama-sama dia kok ribut kok. Secuil aja yang baik itu. Di Al-Quran juga bilang di antara mereka ada yang baik, tapi dikit aja yang baik itu. Banyak kan brengsek gitu. Dia tadi fitnah tadi, geram benar ku fitnah dia tadi itu kan. Itu masih tuh bau amis darah di tempat Ustaz Juma itu, Sulawesi Selatan itu. 40.000 orang dibantai Westerling itu, Kristen biadab itu di situ gitu loh. Jangan bicara politik, enggak ada itu. 40.000 manusia dibantai di situ tuh. Tuh di Papua tuh KKB itu.
dengan pasukan Kristus iblis itu. Apa itu? Ya kan? Jadi lihat itu KKB, Kristen Biadab di Papua itu, OPM, pasukan Kristus iblis itu. Ini baru-baru lagi berapa lagi tentara mati, pembuat jalan ditembak, dibunuh. Ajaran kasih kayak gitu, nggak ada, bullshit itu. Bullshit itu ajaran kasih, itu kedok aja gitu loh. Nah, makanya waktu dulu kan pernah aku dengan Julius itu bahas ini juga. Mereka kalau minoritas, licik maksakan kehendak gitu loh. Kita lihat nih kan. Tapi kalau mayoritas menindas, zalim, biadab gitu. Berani mengklaim tuh, ini tanah Kristen. Papua diklaim dia, Sumatera Utara diklaim dia tanah Kristen, kan biadab bangsat manusia kayak gini nih. Nah, baru 6% itu, tidak sampai 6% Protestan banyak itu. Yang ratusan jenis sektenya itu gitu loh. Ya kan? Baru itu tuh. Baru 6% lebih kurang itu. Ya kan? Protestan yang banyak jenis itu. Ada kayak gini dia. Bayangkan itu. Sampai di bisa 20 atau 30%. Kayak apa kita dibuat ya kan? Memang ajaran iblis ini selalu membuat kerusakan di mana-mana gitu. Di Eropa, setelah Konsili Nicea, waktu mereka memaksakan Zeus menjadi Yesus itu, Yesus menjadi Zeus itu, pemaksaan mereka, itu berapa banyak orang Eropa dibantai mereka, dibunuh mereka, biar nerima Yesus jadi Tuhan ini gitu loh. Kan gitu. Jadi orang Eropa menerima Kristen ini, menerima Katolik itu sebagai agama itu, karena trauma psikologi gitu. Kalau enggak dibantai, dibunuh. Inkuisisi itu berapa banyak orang dibantai, dibunuh itu. Gitu loh. Genosida itu berapa banyak mereka bantai gitu. Ya kan? Anatema itu berapa banyak itu orang-orang di Eropa dibantai sama ajaran kasih biadab ini gitu loh. Kristen biadab itu berapa banyak. Ini pura-pura enggak tahu aja. Nah, kalau di Indonesia ini itu 98% orang-orang Kristen ini dulunya PKI, PK1 gitu loh. Yang masuk Kristen antara tahun 70 dan tahun 90. Itu mereka gitu loh. Jadi hanya 2% aja yang ditinggal sama Belanda itu hanya 2% aja gitu loh. Yang peninggalan Belanda itu, yang Londo Ireng itu, tahu diri mereka. Nah, yang 98% ini PK1 itu gitu loh. Ya kan? Di gereja Jawa Wetan. Ya kan? Di gereja KBP itu banyak tuh PK1 tuh yang masuk situ tuh gitu loh. Ya. Nah, selebihnya nyebar sana sini karena di Indonesia ini ada 6 sampai 1000 sekte dari Protestan ini gitu loh. Nah, kalau kita mau cari datanya, pergi masing-masing ke depan itu, tanya ke Bimas Katolik itu, ke Bimas Kristen itu. Berapa sekte terdaftar di sini gitu, tanya. Gitu dong ya. Makanya mereka tuh dendam politik kepada Islam ini salah satunya gitu loh. Ya. Cari data sekarang ini mudah aja kok data itu. Mau fitnah Islam, kau murtad dibunuh, kan biadab itu manusia ini. Ya kan? Sementara kalau kita lihat di Bible sendiri itu, ya kan? Akan tetapi jika seteruku ini yang tidak mengakui aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku, gitu kan? Itu Lukas 19 itu. Nah, Lukas 19 nomor 27 itu apa itu? Nah, itu yang dipraktekkan Westerling itu di Sulawesi Selatan, bantainya mereka itu. Itu dipraktekkan mereka ini di mana? Di Spanyol itu dipraktekkan mereka ini di Eropa pada zaman itu gitu loh. Dibantainya orang kalau tidak ngaku Yahudi gondrong ini gitu loh. Dijadikan Yunani gondrong, jadikan Tuhan gitu loh. Itu dibuat mereka gitu. Jadi panjang aku ngomong. Mana tadi Al-Ayubi tadi mana? Mana bakul kompor di mana? Ini masih on enggak nih? Aku ngomong seorang pula kali ini. Halo. Ini Shenok tuh nih, saya lupa aku nama. Karen. Dengar suaraku enggak nih? Oh, Karen. Ya, Carol. Selamat sore, Carol.
Selamat sore semua. Carol. Domba nih. Denom domba Denom domba sehat. Ya, sehat apa ya? Ya. Terkontrol. Terrumput. Terkontrol. Oh, kirain terumput. Lu kan pemakan terkontrol dan lu kan pemakan rumput. Terkontrol di balik kontaminasi banyak. Di balik kontaminasi banyak darah dan air mata. Banyak darah dan air mata. Oh, itu terkontrol. Kaliban Yesus ya. Ya. Lu emang masih percaya dengan penyaliban Yesus? Penyaliban Yesus? Hah? Ya, penyaliban Yesus itu kan efek dari mereka yang mau membun-bun Yesus. Dan efeknya adalah, salah satu efek dari itu adalah dengan matinya Yesus, maka silih dosa dengan korban hewan itu kiranya tidak dipraktikkan lagi. Dan sayangnya sekarang silih dosa itu digeser ke silih manusia yang menghendaki perutnya diisi dengan macam-macam hasil anugerah hidup pencipta. Termasuk B2, B1, bebek. Termasuk ikan juga yang dimakan Yesus. Ya, termasuk itu. Parah juga Yesus makan ikan juga dia kan. Percuma aja korban dia kalau gitu kan? Betul nggak? Dia makan ikan? Gimana itu? Nah, itu biasanya saya menganggap itu sebagai suatu strategi Yesus, karena Yesus kan pernah mengatakan, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi saat ini kamu belum mampu menanggungnya. Kalau sekarang ya sudah mau, kiranya sudah boleh menanggung yang belum sempat dikatakan oleh Yesus. Banyak data, banyak bukti. Manusia bisa kembali reverse ke Kejadian 1 ayat 29 dan mendukung tercapainya nubuatan Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Yesaya 11 ayat 6 sampai 9, bahkan beruang itu berdampingan dengan kambing. Tapi sayangnya manusia masih sulit berdampingan dengan B2. B2 itu ya dikonsumsi. Ya karena berdua tuh ada iblisnya gitu loh. Kan Yesus ngusir iblis ke roh jahat kan ke dalam babi. Makanya sulit bersatu gitunya. Kecuali Kristen bahalul ini aja. Mau dia makan babi itu kan gitu. Gimana menurut kamu? Ya, 2000 ekor loh, Karol. 2000 ekor babi itu dimasuki sama iblis. Sayang kan sekali. Gitu. Gimana? Ya, sayang gimana? Sayang sekali memang mereka yang masih mengkonsumsi itu sebenarnya lupa dengan Filipi 3 ayat 19. Mereka tanpa sadar atau entah sadar atau sengaja sebenarnya menuhankan perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Menganggap diri manusia. Menganggap jadi diri dalam, mulia ya. Iya, jadi dalam mulut mereka kesan itu penuh dengan setan gitu. Ya, penuh harus dengan iblis. Disimpulkan kesannya bisa begitu memang. Ya bisa ya. Kecuali kau aja, Karol ya. Kecuali kau aja kan karena kau kan tidak makan daging kan, makan sayur aja kau kan. Saya saja, bukan hanya saya saja. Banyak yang mengikuti. Romo kau makan B2 loh. Kau kan Katolik. Romo kau makan B2 aku dengar. Ya mereka belum sampai pada kesadaran untuk sesuai dengan ensiklik Laudato Si. Iya betul. Belum sampai kesadaran ya. Mungkin karena belum masih dikuasai iblis. Ensiklik Laudato Si artikel 92 yang tulisnya mendiang Paus Fransiskus. Setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Iya. Jadi mungkin karena di dalam perut mereka masih banyak iblis ya, yang dalam babi itu kan, yang pindah ke dalam babi itu kan, masih banyak mungkin gitu, Karol. Ya termasuk Karol ya. Ya bisa gitu jadi ya. itu alasannya. Itu Ya tuh, Sam Aldo juga kan tidak. Sam Aldo kan sudah tidak. Sam Aldo. Ya. Syukur-syukur. Dan tidak ada malu gitu. Mengganti Sansan. Sam Aldo menggantikan Ko Sansan yang sudah melepaskan vegetariannya.
Oh, jadi dia enggak vegetarian lagi enggak? Udah makan B2 juga? Kalau konsumsi B2 saya tidak tahu ya, tapi sejauh yang saya sempat jumpa di Komal dan terakhir kali diskusi dengannya, Ko Sansan mengakui dia sudah lepas. Karena katanya mental, ketika dia meditasi mental terus katanya. Jadi dia melepaskan vegetarianismenya. Berarti dalam badannya masih banyak iblis itu, ada legion itu, ada Lucifer. Berarti si Carol ini tidak mengikuti ajaran Yesus. Karena apa? Yesus makan ikan goreng, si Carol malah makan rumput. Gimana sih lo? Gak mengikuti Yesus lo? Emang ini jemaah umat kurang ajar ini. Tuhannya sendiri nggak diikutin. Tuhannya makan ikan goreng, ini makan rumput. Gimana sih kau? Jadi gimana ketika saya tidak mengikuti demikian Yesus? Ya? Apakah saya mentuhankannya? Berarti kau tidak mentuhankan dia? Pengikut saja, saya masih di bawah dia, masih di bawah saya pengikut ya. Tidak bisa dikatakan pengikut, bagaimana saya mentuhankan? Mana? Di pasar Minggu. Gimana? Yesus sejak makan ikan goreng, ikan bakar dimakannya. Nah, kau makan rumput. Gimana pula kau? Betul. Marah dia nanti. Nanti kau ketemu dengan apa kau tidak mau ikut aku? Aku nih hobi makan ikan bakar. Nah kau? Ya saya berharap sih kata-kata Yesus yang pernah diucapkan kepada para murid saat ini kayak saat ini masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi saat ini kamu belum mampu menanggungnya. Ya. Waktu itu Carol dia belum sempat ngomong karena udah diburu-buru. Sebenarnya dia mau ngomong, ya kan? Babi jangan kau makan lagi, itu kan udah jelas itu. Kita udah bilangnya enggak? Di perjanjian di imamat itu. Guguk jangan kau makan, tapi yang lain kau makan. Daging sapi kau makan, daging kambing kau makan. Yesus ngomong gitu sebenarnya. Cuman waktu itu dia diburu-buru sama si Pramawi, kabur dia. Jadi itu maksudnya yang belum sempat diomongkan dia. Makanya waktu dia katanya tadi bangun dari kubur, tapi bukan dia yang bangun dari kubur, orang lain itu. Dia kan lapar tuh, minta ikan goreng gitu loh. Itu sebenarnya contoh baik itu, karena di ikan goreng, di ikan itu kan protein bagus itu, di ikan itu daripada di babi, lemak babi itu. Banyak kolesterolnya itu. Ya kan gitu. Nah, itu yang mau diomongkan dia kemarin itu. Cuman belum sempat. Keburu di pelasahan si Promami gitu loh. Ya sekarang kami hanya bisa Ya udah sekarang gini, Carol, lu pindah dari denom rumput, denom domba, pindah lu ke denom pelelangan ikan, biar ngikutin nasihat dan makanan Tuhan lu. Waduh, tidak bisa. Kami keburu kasihan sama ikan goreng. Justru ikan goreng itu makanan Tuhan lu. Ya makanan hanya ketika apa kan? Ketika hendak membuktikan ketika hendak membuktikan apa kan, bangun dari mati. Nah, sekarang gua tanya, Tuhan lu pernah makan rumput nggak kayak lu? Memakan sayur pastilah, kalau rumput dalam arti sayur pastilah. Mana ada, nggak ada. Yesus nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan kol, kangkung, toge, nggak pernah makan genjer. Nggak ada dalilnya gitu maksudnya, tidak ada dalilnya gitu. Nggak ada. Ya memang makanya kan. Coba lu buktikan di mana Yesus pernah makan genjer. Pak, di sana tidak ada genjer. Oh, nggak ada ya genjer. Oke. Kecipir genjer belum ada di sana kan? Oh, belum ada ya genjer. Apa? Kecipir genjer apa lagi? Terus adanya apa di sana? Kangkung. Pernah tidak dia makan kangkung? Saya tidak tahu dalilnya. Ada di Bible dalil kangkung ada waktu yang saya hidup Yesus tidak kan? Ada kangkung, cuma sebutnya lain itu bukan kangkung. Sebutan apa? Papai. Adas. Papai Adas sebutnya adas. Oh, adas panjang. Ya ada. Itu kan tidak diterjemahkan LAI. Tidak diterjemahkan LAI. Nah, sebutnya adas. Terjemahan LAI memang banyak yang saya tidak tahu ya, banyak atau sedikit. Setahu saya di kejadian 1:24 juga itu bukan terjemahan ternak sebenarnya, behoma itu. Iya. Ada yang terjemahkan itu behoma, ada yang menerjemahkan ternak, ada yang menerjemahkan hewan jinak. Padahal keduanya itu tidak cocok.
hewan jinak dengan ternak, hewan ternak itu tidak cocok untuk terjemahan di Kejadian 1 ayat 24. Harusnya itu hewan liar itu harusnya. Hewan liar boleh, hewan besar Ya iyalah. boleh. Hewan liar harusnya itu. Makanya lu kayak LAI, lu ngomong di LAI, kalau nggak bisa nerjemahin, nggak usah terjemahin. Umat banyak yang sesat. Lu bilang gitu dong. Nanti lewat Sam Aldo saja. Beliau kan sama-sama vegetarian. Oh iya, vegetarian, pemakan rumput ya. Sam Aldo. Iya, Sam Aldo, tahu saya. Nanti terjemahan Bible-nya ikan gorengnya ganti pisang bakar. Nah, jadi pisang bakar. Ikan goreng. Ya kalau terserah kalau ikan gorengnya. Tapi ikan gorengnya memang ganti. Jadi Kejadian 1 ayat 24 jadi itu perlu direvisi singkong rebus. terjemahannya. Apalagi ya? Tuh Genjer itu salah terjemahan tuh, ada tuh Genjer di Perjanjian Lama tuh ada, cuman salah terjemahan. Ada semestinya. Terjemahan. Ajas. Ya sebenarnya Aslinya ada. itu Genjer sebenarnya itu Genjer. Salah terjemahan itu. Jadi adas. Kemarin Sama saya dilantik sama si Carol jadi nabi. Jadi nggak Carol? Ya. Carol. Ya, selagi mewakili saya, jadi nabi saya. Jadi nabinya saya. Jadi enggak kita tuntut saya Yesus jadi itu nabinya Carol ya. Gila bener. Video di StreamYard itu sudah saya temukan lagi itu. Video lingkungan ya. Oh, yang debat sama gua itu sama si siapa itu? HMC Julius, ada Julius. Ya, yang kita mau tuntut Yesus kan, karena pencemaran lingkungan kan, Karel. Yang aku sama kamu tuntut Yesus itu kan, waktu dia cemarkan lingkungan itu kan, dengan jatuh babi 2000 ke dalam sungai itu kan, yang mati itu kan pencemaran lingkungan itu. Itukah yang mau kau tuntut waktu itu? Mau tuntut lagi? Jadi? Ya. Itu di video itu ada kan? Ya ada. Jadi mau kita tuntut ulang lagi dia? Gimana? Lewat siapa? Lewat Greenpeace? Lewat WWF atau gimana? Greenpeace, boleh Greenpeace, lewat PBB, lewat si Carol mau bikin denom baru. Si Carol mau bikin denom baru, denom rumput. Nabinya Kian Santang ya Carol. Oh ya, benarkah? Harus jadi vegan dulu. Vegan dulu, Idul Adha tidak pakai kurban hewan. Gak mau, masa saya makan rumput tiap hari? Wah, udah jadi nabi, gimana dari nabi? Udah jadi nabi, ya akan jadi nabi gimana? Carol. Ya. Kristen korban Yesus di atas kayu salib, kamu setuju nggak? Ya mau protes gimana juga, sudah kejadian. Mau protes ke siapa? Kalau ketika itu saya sudah ada, saya tuh di India, saya itu Jainism. Enggak, kamu setuju nggak sebagai Kristen? Nah, sebenarnya kalau mau pakai cara lain, carilah, boleh lah. Maksudnya cari cara lain lah kalau bisa ya. Tapi kan saya lahir tahun 1970-an. Yesus sudah kejadian dibegituin. Kamu bisa. Setuju nggak Yesus? Kamu setuju nggak Yesus sebagai korban di atas kayu salib? Kamu setuju nggak sebagai korban penebus dosa? Oh, sebenarnya tidak setuju. Oh, tidak setuju. Sama halnya dipecat lo jadi Kristen lo. Lu pindah jangan jadi Kristen lo. Sama halnya. Dengar dulu. Sama halnya saya tidak setuju Hawa itu jatuh dalam dosa iblis. Itu bagus. Iya, itu kan akarnya kan di situ. Berarti akarnya kan di situ. Rol, berarti kamu dosanya nggak ditebus ya? Dosa. Ya orang Yahudi yang punya pemahaman dosa ditebus. Kalau saya keselamatan itu harus diupayakan. Justru orang Yahudi itu tidak mengimani penebusan dosa, Iya, Yahudi Mesianik. Yahudi Mesianik kan gimana ya? Aduh, parah sih Carol. Ada lah Yahudi Mesianik. Si Palu kan pernah masuk Yahudi Mesianik. Itu mah orang. Assalamualaikum Ustadz Alif. Apa kabar?